Haleluya, kembali lagi kita di dalam GPD Film Mati Mas Menyapa. Mari saudari yang kekasih dalam Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita buka firman Tuhan di dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Sekali lagi Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyerbu masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat firman Allah. Pada saat ini, firman Allah menuliskan tentang Yesus dengan murid-muridnya. Pada waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, dikatakan, "Marilah kita bertolak ke seberang." Maka firman Tuhan katakan di sini bahwa mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa murid-murid itu adalah sebagian besar itu adalah nelayan dan mereka sangat memahami dan sangat ahli dalam soal mengendalikan perahu. Tetapi di sini kita melihat pada waktu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak dan kemudian dikatakan oleh firman Allah, mereka membawa Yesus. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di sini bahwa murid-murid ini menganggap bahwa mereka bisa, mereka mampu. Tetapi kita lihat saudara yang kekasih apa yang terjadi. Pada waktu mereka sedang mengendalikan perahu itu, pada waktu mereka sudah berada di tengah-tengah danau, tiba-tiba angin taufan itu datang. Dan kemudian firman Tuhan katakan air mulai menyembur masuk ke dalam perahu itu sehingga perahu itu mulai kemasukan air. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada saat itu murid-murid tidak bisa mengatasinya. Sekalipun mereka itu sebagian adalah nelayan, tetapi mereka tidak bisa untuk mengendalikan. Dan di dalam pemikiran mereka, mereka akan binasa. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Allah katakan bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi yang menjadi persoalannya saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus itu mereka biarkan dia tertidur di buritan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa murid-murid menghadapi suatu persoalan di dalam kehidupan mereka. Selama mereka menganggap bahwa mereka bisa, mereka mampu, dan mereka dapat melakukannya, mereka coba mengandalkan apa yang mereka miliki. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita lihat firman Allah menuliskan pada saat itu mereka menghadapi satu persoalan yang besar di mana menghadapi taufan dan air mulai menyerbu masuk ke dalam perahu. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam keadaan demikian murid-muridnya menjadi takut. Tetapi kita melihat saudara di sini bahwa murid-muridnya kemudian membangunkan Yesus yang sedang tertidur di buritan. Pada saat itu Yesus bangun dan kemudian menghardik
Dan kemudian seketika semua menjadi tenang sekali. Saudari yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka sudah mendengar dan firman Tuhan. Bahkan mereka sudah melihat mukjizat yang Yesus lakukan. Tetapi pada saat itu mereka hidup dalam ketakutan. Saudari yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada kita semua pada saat ini. Apa yang kita ambil dari pembacaan ini? Di sini mengingatkan kita sebagai orang percaya. Ya, di sini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Selama kita merasa bahwa kita mampu, kita kuat, dan kita bisa, Tuhan tidak akan melakukan atau Tuhan tidak akan campur tangan di dalamnya. Selama kita masih berkata bahwa saya bisa, saya mampu, masalah ini saya dapat kerjakan, kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan sampai terjadi persoalan baru kita datang kepada Tuhan. Jangan sampai masalah itu timbul kemudian kita datang kepada Tuhan. Saudara, di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, di dalam segala sesuatu yang kita usahakan, mari saudara tetap kita percayakan semuanya itu kepada Tuhan. Tetap kita andalkan Tuhan di dalam segala hal dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, selama kita berharap kepada Tuhan, selama kita menaruh harap kita kepada Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Di dalam apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari saudara yang kekasih, jangan kita menjadi seperti murid-murid. Merasa bisa, merasa mampu, dan mereka membawa Yesus. Dan pada saat menghadapi persoalan, mereka tidak dapat mengatasi persoalan itu. Tetapi mari saudara, kalau kita libatkan Yesus dalam segala sesuatu, kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Percaya saudara, bahwa kuasa Tuhan itu besar dan Dia sanggup menolong kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu mengajarkan untuk kami berharap kepadamu. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kuasa-Mu besar di dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatu ini ke dalam tangan-Mu. Tolong seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kau yang menolong kehidupan mereka, membela kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.